kembali lagi di channel Jelita Julit bersama aku Angel dan Lita. Jadi seperti biasa kita akan membahas gosip-gosip hot dan viral tentunya di minggu ini ya. Betul, tapi kayaknya minggu ini tuh agak-agak memancing emosi gue karena nggak banyak yang membuat emosi gue membara-bara tuh nggak ada. Sedih. Iya. Gue juga sedih. Sedih sih sedih, jujur sedih banget. Aduh, lu punya apa? Apa gue duluan? Aduh, kayaknya sama deh. Pasti yang kakek nenek itu. Iya. Ya kan sedih kan, maksud gue kayak sederhaka-durhakanya anak tuh nggak sebegitunya. Maksud gue tahu mungkin banyak pro dan kontra gitu di komen-komen katanya. Iya. Pasti ada masalah tuh sama bokapnya, sampai video yang dia pemberkatan di gereja anaknya yang terakhir tuh viral. Lu udah nonton belum? Belum. Jadi katanya si anaknya yang cowok tuh cuma sujud ke nyokapnya. Itu nyokapnya udah di kursi roda maksudnya. Tapi dia gak, kan kalau di gereja gue tuh ada sujud gitu kan, buat sujud kalau mau merit. Terus dia cuma sujud ke mamahnya gitu loh, maksudnya dia gak mau sujud ke Ada bapaknya. videonya itu? Ada. Cuma sekarang videonya udah dibuat private sama orang itunya, WO-nya. Terus gue gak tahu kenapa ya, maksud gue mungkin salah-salahnya bapaknya juga kalau masih sakit ya udahlah, lu kalau gak mau ketemu lu cukup kasih duit aja gitu kan buat orang ngurus kan, kalau orang mau ketemu kan, daripada di gitu terus sampai busuk tau lah videonya nggak sih? gue nggak berani kayak Aduh, itu gue gak dapet lagi di video itu orang-orang pas buka kamar awal tuh nggak tahu kalau itu jenazahnya karena ketumpuk barang-barang. Gue bingung deh. Terus Kok udah bisa kecil lagi kali ya, udah Iya. kecil banget, udah tulang kali ya, udah busuk, udah soalnya tulang. udah lama katanya, udah 4-5 hari baru ketemu. Jadi si kakek ini udah meninggal duluan, kan mamanya stroke. Jadi gak ada yang bisa ngerawat istrinya, jadi cuma dia doang. Kalau Dia 5 yang bisa hari, beli makan. kalau 5 hari kok sampai udah membusuk kayak Ya kan gitu? nggak ada pakai formalin. Benar juga ya. Ya iya, ya udah, pokoknya kan gitu. Jadi kayak menurut gue kayak sangat disayangkan aja lu punya anak tapi segitunya. Maksud gue, ya mungkin kita nggak tahu ada Bener. masalah apa ya antara mereka. Cuma kayak menurut gue kalau udah sampai meninggal kayak masa lu nggak ada hati sedikit pun buat lihat orang tua lu gitu loh. Ya nggak datang loh deh kalau ke pemakaman. Yang datang cuma anak yang terakhir kan, tapi itu benar-benar setelah selesai pemakaman. Tapi untuk urus jenazahnya, visum, bahkan bayar pemakaman pun anaknya nggak ada yang mengatur. Ya Jadi ampun. semuanya dari orang-orang lingkungan ibadah dia gitu loh. Aduh, tapi iya ada apa ya? Maksudnya banyak pro dan kontra pasti. Cuma Iya. kayak menurut gue nggak sampai segitunya. Oh benar, kayak masih ada kalau misalnya sebenci-bencinya Sebenci-bencinya pasti kalau dia meninggal Sewa. pasti nggak mungkin lu gak datang sih. sewa neni kayak sebelumnya Iya. gitu ya. Terus aduh, tapi mencurigakan tahu. Iya, tapi yang dua kok tuh, bisa ya? dua tuh sama sekali nggak kelihatan anaknya yang dua cowok. Terus cara meninggalnya juga lu nggak ngeliat videonya sih. Nggak mau gue. Dia maksudnya meninggalnya tuh di kasur tapi banyak tumpukan barang gitu loh. Nggak tahu deh, mungkin kan Kayak- si nenek kan sendiri. Kan si kakeknya udah meninggal duluan, mungkin dia berusaha untuk mencari makan atau apapun, tapi kan dia nggak bisa bangun lagi. Oh mungkin kayak Iya, jadi ngerogok-ngerogok gitu Oh, doang. ngerogok, mungkin ya. jatuh. Jadi kayak, aduh nggak kok kalau bahas aduh oma-oma gini ya udahlah. aduh ya udah skip. Pokoknya Gua gitu, guys. sekarang gimana kalau gua kasih berita yang memicu amarah? Apa? Lu tahu Shakira Clash of Champions nggak? Tahu. Dia tuh yang kerudungan itu. Iya. Itu lagi dihujat gara-gara dia tuh lagi di live sama temen-temennya. Terus kedengeran dia ngomong anak autis. Oh, harusnya mungkin ngomong anak berkebutuhan khusus kali ya. Enggak, jadi gini ceritanya. Jadi dia tuh peserta-peserta lain lagi nge-live nih. Lagi makan bareng. Si ini nge-live, si ini nge-live, si ono nge-live, semuanya nge-live. Terus habis itu ada suara tuh si Shakiranya ngomong gini, kalian bisa nggak sih naruh HP-nya dulu gitu kan, nggak ketemu sama aku setiap hari sama 24 jam, cuman ketemu bentar doang, jangan main HP mulu, jangan kayak anak autis deh gitu. Pasti kayak agak merendahkan anak autis gitu kan. Jadi kan pasti orang dengar juga kayak kenapa sih lu harus pakai kata anak autis gitu kan. Maksudnya Apalagi kayak dia terlalu rendah calon banget. dokter juga kan. Maksud gue kayak istilahnya dia ada pakai etikanya dia kan, kayak gitu kan. Tapi dia udah minta maaf sih, cuman walaupun udah minta maaf kayak Tahu aja netizen tuh Masalah kan banget. lu nggak tahu kalau orang tuanya yang punya anak autis kan pasti maksudnya dia sakit hati kan. Pas sakit banyak yang Jadi bilang kayak- sakit hati. Jadi kayak seharusnya dia tidak menormalisasikan bahasa itu. Mungkin bisa Iya. pakai bahasa yang baik gitu kayak.
udah lama gak ketemu gue, jangan kayak orang sombong bener deh, apa kayak Iya bener ya kan bener. dia gak harus pakai kata anak autis main Yang HP kayak mulu. autis deh, ya Lagian kayak emang- kurang ya. Anak autis dong main HP, perasaan gue juga main HP. Ya iya itu kan? dia. Jadi dia bilang kita anak autis kali ya. Tapi kayak gitu tuh juga netizennya tuh terlalu berlebihan banget juga, kayak sampai nge-hate-nya tuh kayak sebegitunya banget. Maksudnya kayak itu resiko jadi orang terkenal gak sih, maksud gue Iya. kayak apapun pasti emang dikomentarin, jadi kayak ada celah dikit langsung Iya. bisa kayak jadi emang netizen harus menjaga tutur bahasa yang baik gitu loh. netizen Indonesia nggak ada yang bisa diharapkan lagi, jadi kayak kitanya harus bener-bener waspada Iya, banget gitu betul. loh. Serem anjay. Nih gue ada yang buat emosi lagi. Udah lihat video belum yang ibu-ibu berisik di gerbong kereta? Belum. Udah lihat belum? Sama bapak-bapak yang azan di kereta. Ih nggak tahu. Aduh, lu harus lihat videonya. Nah, coba lihat. Gue udah ada tuh, mana ya? Lu tahu nggak sih itu orang-orang tuh pada bilang mau komen tapi entar dikata penistaan gitu kan? Soalnya dia azannya bener-bener di gerbong kereta, dan itu menurut gue itu rada mengganggu orang ya, maksudnya kayak Ngapain dia azan di gerbong Nih. kereta? أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Maksud lo kayak benar kah begini? Jadi orang tuh pada komen, Orang ternyata nggak ada Indonesia- etika, terus katanya apa? Mau dibilang penistaan, tapi ntar dihujat karena mayoritas gitu kan katanya kan. Orang-orang Indonesia udah mabuk agama ini, sampai di kereta aja diazanin. Itu orang kenapa Iya, pada maksudnya kesurupan? dia mau azanin gua kah? Maksudnya Wah. kayak, maksudnya gini kan jadi orang mau komen nggak ada toleransi gitu-gitu. Cuma Iya. kan kalau di komen dihujat katanya yang minoritas tuh kayak terlalu lebay, bla bla bla, padahal kan cuma azan atau apa. Nggak, jujur Sebenarnya nggak dibenarkan kan, kayak Nggak gitu nggak dibenarkan. dibenarkan kan. Kan masih bisa lu beribadah dengan cara masing-masing gitu loh. Heeh. Kalau lagi tempat umum ya, kalau ya udah kalau emang lu lagi di masjid nggak apa-apa dah lu teriak-teriak, kan itu kan emang tempat ibadah lu kan. Dan ini tempat umum gitu loh. Iya, maksud gue kayak terus nggak ada yang berani negor juga, kayak mungkin mau negor juga nggak enak karena di ibadah atau apa. Takutnya kalau ditegur tuh malah jadi kayak pendukungnya banyak. Iya, terus Kita jadi yang bumerang nyesel. ke Mm-mm. PT KAI-nya sendiri kan, jadi bumerang Iya, kayaknya. Masa soalnya- nggak boleh beribadah gitu kan? Karena maksudnya bukan itu, tapi Iya. dipelintirnya jadi kayak gitu. Emang orang-orang mabuk agama tuh pada kayak Menjengkelkan kan? Ada apa lagi nih dari lu? Apa Gua- gak ada? Ntar lu gue liat dulu Ada apa lagi nih? nggak sih? Oh, lu tahu anaknya ini nggak, David Naif? Enggak. Siapa tuh? Aduh, gue juga baru tahu sih ini. Jadi ceritanya anaknya David Bayu alias David Naif, si Audrey David, dia itu David. Siapa nih ya? video syurnya kebongkar. Siapa nih? Gue kayak belum pernah lihat nih. Gue juga belum pernah lihat, tapi ini rame diomongin gara-gara video syurnya kebongkar, dan itu kayak udah Tapi terbukti video syur emang selalu viral nggak sih? Iya. Tapi kenapa ya? Maksudnya dia anak penyanyi gitu. Siapa nih? Kenapa nyari gara-gara? Aduh. Lagi gue bingung ya, orang-orang pada ada membuat video ini ya. Iya, kenapa di video ini sih? Aduh, lu padahal dia menikmati sendiri aja kagak bisa, dia harus banget videoin. Kayak gue gak tahu apa yang dia cari dari video tuh apa gitu kayak. Aduh. Cuma gue gak tahu dia, kalau nggak gue udah mau menambah, cuma gue gak tahu dia sih siapa. Tapi aduh, kenapa sih? Kenapa Banyak harus sih, banyak yang kayak gitu sih. Apalagi yang orang bilang, waktu itu gue jadi keinget yang di film Vina aja tuh yang 7 hari. Si cowok itu kan
Terus pemeran si cowok nggak si Egi itu adalah si cowok itu kan viral video dia yang lagi begitulah. Loh, kok dia masih bisa main film? Jadi pas dia habis main film tuh baru kesebar video lagi tetet gitulah. Ya ampunnya manusia kenapa ya? Ya lagi kenapa harus di video ya? Kayak Gue gak tahu apa faedahnya. hidupnya otaknya Nah disenangkan. iya kan kenapa ya? ini karena gak ada otak kita bahas ke pendidikan nih. Apa? Sekarang katanya SMA gitu jurusan IPA IPS bahasa tuh mau dihapus. Lu udah baca? Gue udah baca. Itu kan karena katanya terlalu banyak yang terobsesi biar masuk IPA kan. Tapi emang di satu sisi kayak gue setuju sih, tapi kayak sedih Satu aja. sisi gue merasa tapi emang karena orang milih IPA tuh karena kebanyakan university itu hanya menerima IPA gitu loh. Yang IPS tuh kayak kurang dianggap. Jadi gue kayak tapi gue salah satu yang mengejar IPA gitu loh. Gue juga. Jadi ya mungkin gue merasa sekarang ya lebih bagus sih orang buat begitu kan. Katanya kayak Ya. mau jadi kedokteran dia bisa pilih cuma kimia, fisika, biologi Sebenarnya gitu. yang Nggak lebih pilih bagus matematika, sih. iya kan? Kalau misalnya kebijakannya bagus jadi lebih bagus, lebih Betul. efektif. Cuma jadinya anak-anak yang sekarang mungkin nggak bisa tahu pendidikan general gitu loh. Kayak bahasa Indonesia gitu kan nggak ada ujian-ujian jatuhnya Oh, kan. kayak PKN, seni budaya gitu. Iya, jadi Masih kan- ada nggak sih jatuhnya? Sebenarnya masih ada, cuma kan tergantung minat dan bakat mereka mau pilih apa gitu loh. Ini kayak di sekolah di luar negeri gitu ya. Iya, jadi pilih-pilih gitu. Sebenarnya Ada kurikulumnya seperti itu, cuma nggak tahu ya bakal terjalankan atau enggak. Tapi kayak kenang-kenangan banget loh. Iya, dengan adanya pelajaran itu kan artinya lu gak bisa milih kan. Jadi lu bisa Nah. kayak punya sifat yang kayak oh walaupun gue gak suka tapi gue harus tetap jalanin nih gitu loh. Masih tetap harus bisa belajar, gak harus lu pilih yang lu suka doang gitu loh. Takutnya kan jadi membentuk karakter yang tidak baik, gak tau lah. Itu tuh kebijakan kayak gitu tuh kayak harus dipikirin banget. Iya, berhubung kebijakan pendidikan yang lu udah lihat guru honorer di cut semuanya nggak? Belum. Ratusan gitu. Kenapa? Aduh, ini fotonya kenapa yang itu video shoot 1,36 menit. Tadi cuma 1,36 menit ya orang nontonin banget. Lanjut, Iya, kenapa yang guru tadi honorer? Itu karena banyak yang nggak sesuai persyaratan. Sebenarnya kan guru honorer tuh diajukan oleh dinas pendidikan. Tapi banyak sekolah yang langsung dipilih aja sama kepala sekolah mereka. Jadi kan sebenarnya dana-dana untuk guru honorer gitu kan udah dipersiapkan dana bosnya. Nah KPK tuh catat banyak dana bos yang dikasih bukan ke guru honorer yang udah sesuai kualifikasi lah. Bisa dibilang gurunya cuma diterima karena dari Kepsek bukan disalurkan dari dinas pendidikannya. Jadi orang-orang kayak merasa sebenarnya kebijakan untuk guru honorernya tuh mana kan, karena ada orang yang merasa kita kok guru honorer asli gak diterima udah sesuai persyaratan bla 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 bla, tapi yang diterima malah yang lain, sedangkan dana bosnya sebenarnya untuk guru honorer malah dibagi ke mereka yang sebenarnya nggak sesuai persyaratan tapi dipilih oleh kepala sekolah. Tapi emang dari dulu masalah guru honorer Iya. ini selalu nggak adil gitu loh. Kayak banyak banget gitu isu apa Padahal kasus-kasusnya. mereka banyak loh sebenarnya yang dikasih loh. Tapi guru honorer tuh gajinya tuh dikit banget. Cuma kan itu udah dijabarin tunjangan-tunjangannya, jadi banyak yang di cut off karena katanya nggak sesuai dari dinas pendidikan. Jadi maunya yang dari dinas pendidikan semua yang disalurkan ke sekolah-sekolah, jangan dari kepala sekolahnya langsung gitu loh. Oh, ini lebih ke apa ya? Mungkin lebih pemerataan dananya biar dananya tersalurkan dengan baik. Tapi kan mungkin banyak guru yang merasa kasihan gue di cut bla 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 bla. Iya. Jadi ada pro dan kontra juga sih di sini. Jadi gue merasa Ya bener. agak gimana gitu. Satu sisi kasihan juga yang guru honor asli yang memenuhi kualifikasi tapi gak disalurkan gitu loh. Karena udah penuh sama yang dipilih langsung sama kepala sekolah. Ini kebijakannya harus ditegasin lagi sih. Iya, tapi gue kayak gak bisa apa ya, merasa Indonesia tuh tegas dengan dunia pendidikan. Iya, pasti banyak ada oknum-oknumnya gitu loh. Iya. Kayak yang kita bahas aja bayar UKT, pinjol dibolehkan gitu loh, maksudnya kan Itu masih nggak make sense sampai sekarang. tuh, karena gue bingung tolol banget. Nggak, terus yang mereka nyaranin gara-gara angka kelahiran nurun terus tiba-tiba menyuruh Cewek kan? satu keluarga punya satu anak perempuan. Masa skill problem solvingnya cetek amat, maksudnya? Ya udah, berarti kalau misalkan masa gue tuh bingung deh, masa mereka nggak bisa mikir, oh iya kalau misalnya angka penurunan menurun berarti apa, kita harus gedein tunjangan, cuti hamil kan? atau apa, biaya rumah sakit. Sebenarnya orang-orang tuh gak punya anak, cuma kayak biayainnya kagak ada gitu loh, maksud gue kan. Udah aja mahal banget. Bukan kurang di apa-apanya, tapi kalau dia
anggarannya bagus gitu kan mungkin orang juga bisa lebih berpikir siapa sih nggak mau punya anak kan gitu Itu kan. dia ya nggak sih? Apa ya, skill problem solvingnya aku nggak sampai sono. Tahu deh gue capek sama pemerintah. Aku juga capek. Gue lebih capek gimana ini apa kita tutup aja nih karena minggu ini nggak ada yang hot karena tadi udah sedih dan kita tutup dengan emosi Iya. dunia pendidikan. Iya, ya lagi-lagi pemerintah. Ya kan? Lah tutup aja, gue pengen cari informasi yang lebih hot untuk minggu depan karena ini gue agak kurang serak Ya minggu ini tuh kayak gimana ya? karena udah menjengkelkan semuanya ya. Ya Jadi nggak kayak- banyak banget. Iya. Jadi ya udahlah kita tutup aja sampai sini aja videonya. Oke. Kita ketemu di next video. Bye-bye. Thanks for watching. Woo.